Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5, Riset Operasi, dengan anggota Cindy Kartika Putri dengan NIM 02201002. Saya sendiri, Mesin Jenita dengan NIM 02201008. Ada Muhammad Firdausi Fahmi dengan NIM 02201010. Oke, jadi next. Topik pembahasan kita ada 6. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada rumusan masalah, yang keempat penyelesaian masalah dengan metode BIM, yang kelima ada penyelesaian masalah dengan metode transportasi, dan yang terakhir ada penyelesaian masalah dengan metode penugasan. Jadi latar belakang kita mengambil topik pada presentasi pada hari ini yaitu dengan munculnya permasalahan pada saat menentukan nilai optimal yang terbaik, baik itu maksimum maupun itu minimum, dibutuhkan suatu penyelesaian yang mana bisa berguna untuk bidang ekonomi, bisnis, dan lain-lain sebagainya. Jadi dengan mengaplikasikan riset operasi, harapannya bisa menemukan nilai optimal yang terbaik untuk suatu permasalahan. Jadi next. Selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Firdausi Fahmi. Baik, selanjutnya untuk rumusan masalah. Nah, jadi rumusan masalah untuk presentasi yang kita pada hari ini yaitu pertama adalah bagaimana menyelesaikan masalah penerapan riset operasi dengan menggunakan metode Big M. Nah, selanjutnya adalah bagaimana menyelesaikan masalah penerapan riset operasi dengan menggunakan metode transportasi. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana menyelesaikan masalah penerapan riset operasi dengan menggunakan metode penugasan. Baik, next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Cindy Kartika. Baik, selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, menyelesaikan masalah penerapan riset operasi dengan menggunakan metode Big M. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah penerapan riset operasi dengan menggunakan metode transportasi. Yang terakhir, menyelesaikan masalah penerapan riset operasi dengan menggunakan metode penugasan. Oke, baik. Selanjutnya ada permasalahan yang mana ditemukan dalam suatu kejadian yang mana itu akan diselesaikan dengan metode Big M yang akan dijelaskan oleh Cindy Kartika Putri. Baik, terdapat soal seperti pada layar, di mana sebuah PT Craft merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi benang, jahit, dan benang wol, yaitu bahan baku utama untuk pembuatan produk kerajinan jahit. Nah, kedua produk tersebut dihasilkan melalui proses spinning dan soft binder. Nah, pada proses spinning sendiri memakan waktu 60 jam, sedangkan soft binder memakan waktu 48 jam. Setiap ton benang jahit memerlukan waktu 4 jam untuk proses spinning dan 2 jam untuk proses soft binder. Sedangkan pada setiap ton benang wol memerlukan waktu 2 jam proses untuk spinning dan 4 jam proses untuk soft binder. Lalu laba untuk setiap benang jahit dan benang wol yang dihasilkan masing-masing adalah Rp80.000 dan Rp60.000. Nah, selesaikanlah permasalahan tersebut dengan menggunakan metode Big M. Nah, yang pertama kita harus membuat tabel perumusan terlebih dahulu. Nah, di mana dalam proses ini kita juga memisalkan di mana X1 adalah proses spinningnya, lalu X2 adalah proses spinnernya. Nah, lalu kita menentukan fungsi tujuannya. Nah, karena waktunya tadi, karena labanya tadi 80.000 dan 60.000, jadi nilai Z-nya adalah maksimum dari 8X1 dan 6 ditambah 6X2. Lalu fungsi kendalanya 4X1 ditambah 2X2, 2X1 ditambah 4X2. Lalu untuk nilainya X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Maaf, ini sepertinya tandanya kurang. Lalu dari fungsi yang tadi kita ubah menjadi bentuk standarnya. Nah, fungsi tujuannya itu kita pindah ruaskan, dibuat sama dengan 0, sehingga Z dikurang 8X1 ditambah 6X2 sama dengan 0. Lalu untuk fungsi kendalanya ditambahkan variabel X3 dan X4. Ini sebagai variabel pembantu saja. Nah, lalu setelah itu kita buat tabel sintaks awalnya, di mana ada variabel dasarnya Z, S1, S2, lalu ada X1, X2, NK, dan indeks. NK ini nilai kanan. Nah, di mana dari nilai ini kita
buat dulu baris kunci dan kolom kuncinya dengan mencari nilai Z-nya yang paling sedikit, yang paling kecil atau yang negatif. Nah, lalu kita selanjutnya membuat iterasi. Nah, dari iterasi ini diperolehkan tabel seperti ini. Mas, ini sepertinya banyak yang hilang karena menggunakan per. Nah, hasil iterasinya akan menjadi seperti ini. Nah, karena ini masih di iterasi yang sebelumnya ini seharusnya ada bilangan negatifnya, karena masih ada Z yang negatif. Jadi, dibuat iterasi sehingga Z-nya tidak ada yang negatif lagi. Yang didapatkan hasil seperti pada di layar. Nah, lalu kesimpulannya, karena nilai Z-nya sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasinya telah selesai. Jadi, kalau iterasinya nilai Z-nya masih ada yang negatif, iterasinya akan terus berlanjut hingga nilai Z-nya tidak ada yang negatif lagi. Nah, setelah itu didapatkan hasil dari tabel yang tadi, nilai X1-nya adalah 12 dan nilai X2-nya adalah 6. Lalu untuk Z-nya telabannya 132 dalam bentuk 10.000, yang artinya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, maka keuntungannya adalah 1.320.000 dengan memproduksi benang jahit sebanyak 12 ton dan benang wolnya sebanyak 6 ton, seperti itu. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah metode transportasi. Bisa di next. Ya, jadi ada suatu permasalahan di mana diketahui suatu perusahaan batu bata mempunyai 3 pabrik cabang yang terletak di Penajam, Samarinda, dan Balikpapan, yang memiliki 3 sumber utama yang berada di Jambi, Buton, dan Papua. Kapasitas produksi dari sumber tiap bulan masing-masing yaitu untuk Jambi sekitar 180 ton, untuk Buton 160 ton, dan Papua 220 ton. Dengan permintaan dari Penajam sebanyak 60 ton, Samarinda sebanyak 150 ton, dan Balikpapan sebanyak 180 ton. Berikut tabel biaya produksi dalam satuan puluhan ribu rupiah. Jadi, selesaikan permasalahan dengan metode transportasi Vogel's approximation dengan MODI. Oke, bisa di next. Ya, jadi untuk bisa membuat penyelesaian, kita buat lebih dahulu tabelnya, di mana tabelnya yang pertama ada kolom biaya, selanjutnya di paling kanan ada kapasitas. Kapasitas itu untuk dari Jambi, Buton, dan Papua, yaitu adalah sumbernya. Di sini masukin 180 untuk Jambi, Buton 160, dan Papua 220. Dan untuk permintaan disesuaikan dengan permasalahan, yaitu Penajam dengan 60 permintaan, Samarinda dengan 150 permintaan, dan Balikpapan 180 permintaan. Jadi next. Oke, selanjutnya dikarenakan jumlah permintaan lebih kecil daripada kapasitas, di mana jumlah permintaan sebesar 390 dan kapasitas sebesar 560. Maka dapat diselesaikan dengan cara seperti berikut. Bisa di next. Oke, jadi di antara semuanya, pilihlah satu nilai perbedaan yang terkecil di antara nilai perbedaan pada kolom dan baris, yaitu kita membuat baris penalti dan kolom penalti itu adalah untuk perbedaan nilai di antaranya. Nah, untuk Jambi, mengambil dengan 2 sama 0, jadi 2. Untuk Buton, 7 sama 0, jadi 7. Dan Papua, 5 sama dengan 5 kurang 0. Untuk di kolomnya yaitu 6, dari Papua di Jambi 8 kurang 2 jadi 6, 2 yaitu dari Papua kurang Jambi 5 kurang 3 jadi 2, dan Papua yaitu untuk kolom penalti yang berikutnya yaitu 2 dari 6 kurang 4. Jadi next, dan selanjutnya adalah 0. Nah, dari nilai maksimal penalti adalah 7, jadi kita mencari nilai maksimal dari penalti atau perbedaannya yang paling besar, lalu dialokasikan dengan nilai Buton, yaitu minimal dari 160 dengan 170, yaitu 160. Maka dimasukkan ke dalam D, lalu akan menjadi 170 dikurang 160, yaitu sama dengan 10. Jadi next. Nah, selanjutnya mencari nilai maksimum penalti, yaitu 6 yang terletak pada Penajam, maka mencari minimum dari 180,60, yaitu nilai terkecilnya adalah 60, maka 180 dikurang 60, 120, terus nanti di Jambi, nanti di Penajam dengan Jambi itu, di antara Penajam dengan Jambi masukkan 60, terus nanti kolom 6 itu akan hilang di kolom penaltinya.
Ya, bisa di next. Nah, selanjutnya mencari maksimum penalti yang berikutnya yaitu ada terletak di kolom Papua, yaitu 5 gitu, dan alokasikan minimum 220 dengan 10, maka nilai minimumnya adalah 10, jadi 220 dikurang 10 sama dengan 210. Lalu masukkan di kolom tersebut. Selanjutnya bisa di next. Nah, selanjutnya mencari lagi maksimum penalti, yaitu ada di kolom Papua, yaitu 5, maka alokasikan 220 dikurang 10, yaitu 210, jadi nanti dia akan semakin mencari gitu di mana maksimum penaltinya. Bisa di next. Nah, selanjutnya mencari maksimum penalti yaitu bernilai 2. Jadi ada bernilai 2 pada baris Samarinda dengan minimum C12 sama dengan 3 dan maksimum alokasinya yaitu 120,150, yang mana dari minimum itu adalah di antara 120 sama 150 yang paling kecil adalah 120, maka 150 dikurang 120 yaitu 30. Bisa dilihat. Oke, selanjutnya mencari lagi maksimum penalti, di mana di situ adalah 6, dan dia terletak pada kolom Papua. Selanjutnya minimum CIJ, di mana C33 sama dengan 6, yaitu C33 itu maksudnya adalah dia pada baris 3 dan kolom ketiga. Nah, di situ maksimum alokasinya yaitu cari minimum 210 sampai 180, yaitu ada 180, maka 210 dikurang 180 menghasilkan 30. Next. Nah, sehingga nanti didapati maksimum penalti yaitu 5 terletak pada kolom Papua dengan maksimum baris C32 sebesar 5 dan maksimum alokasinya yaitu minimum 30 dengan 30. Nah, ketika sudah mendapatkan minimum 30 dengan 30 akan menghasilkan 0, sehingga tadi dapati baris penaltinya itu ada 2, 2, 3, 1, 7, tidak ada, dan 5, 5, 5, 1, 1, 5. Nah, selanjutnya untuk kolom penalti 6, 6, lalu di Samarinda ada 2, 2, 2, 2, 5, 5, dan untuk Balikpapan ada 2, 2, 2, 2, 2, 6, dan untuk yang D adalah 0, 0, 0, 0. Nah, maka didapati penyelesaiannya yaitu menghasilkan, jadi next. Nah, kita bisa melihat dari nilai total biaya minimum transportasinya yaitu 2 itu dikalikan dengan 60, terus itu di D2 ada 3 dikali 120, selanjutnya ada di D-Dami dengan S2, itu adalah 0 dikali 160, dan ada 5 dengan 30 di D2 dengan S3, ditambah lagi dengan S3 dengan D3 itu ada 6 kali 180, dan yang terakhir ada di D-Dami dan S3 yaitu 0 dikali 10. Nah, hasil penjumlahannya itu adalah 1.710 ya. Jadi dalam satuan Rp10.000 atau 1.710.000. Nah, mohon maaf 17.100.000. Nah, dengan nilai yang didapati sama gitu ya, Pak. Kita juga membuktikan dengan cibum-atosmed.com, di mana sebuah web itu bisa menyelesaikan permasalahan riset operasi, didapati nilai yang sama dengan yang dikerjakan yaitu 1.710, atau kalau bisa dialokasikan ke dalam rupiah yang sebagaimana soal tadi itu dikalikan 10.000, maka hasilnya 17.100.000. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya adalah metode penugasan yang akan dijelaskan oleh Fatih. Oke, bisa langsung next saja. Baik, dari metode penugasan ini kita mengambil permasalahan di mana sebuah perusahaan roti prima dalam pemasaran produknya membuka outlet di Balikpapan Ocean Square, Mall Fantasi, Living Plaza, Plaza Balikpapan, yang akan ditunggu oleh 4 karyawan, yaitu Anto, Rian, Chandra, dan Dian. Dengan rincian upah itu 10.000 per hari adalah sebagai berikut. Nah, kita disuruh menentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah yang paling murah per harinya. Nah, kita selesaikan masalah penugasan ini dengan metode Hungarian atau metode penugasan. Oke, bisa di next. Baik, mungkin selanjutnya ini langsung saja langkah pertama. Jadi kita mencari per barisnya itu nilai minimal. Setelah itu kita
kurangkan nilai minimal itu dengan baris itu sendiri. Nah, akan menghasilkan di tabel kedua. Oke, langsung next. Nah, selanjutnya setelah itu kita lihat lagi barisnya, apakah semua barisnya sudah memiliki nilai 0. Ternyata di kolom 3 itu tidak memiliki 0, maka perlu dicari nilai minimalnya dari baris itu dengan mengurangkan nilai minimal di baris itu pada baris itunya. Maka setelah dikurangkan itu akan menjadi pada tabel 2. Baik, next. Nah, setelah kita mendapatkan semua 0 di baris dan kolom, setelah itu kita tarik garis seminimal mungkin seminimal mungkin di garis-garis yang bernilai 0 itu. Nah, jika garisnya itu tidak sama dengan banyaknya kolom atau baris, nah maka itu nilainya belum optimal. Nah, karena itu karena jumlah garis yang jadi maka nilai belum optimal. Oke, next. Baik, untuk mendapatkan nilai optimalnya, jadi kita lihat garis sebelumnya kan ada di sudut garis, ada yang tidak tergaris. Nah, jadi yang tidak tergaris itu kita lihat cari lagi nilai minimalnya, yaitu adalah 1. Nah, 1 itu kita kurangkan dengan nilai-nilai yang belum terlintas garis itu. Nah, maka akan menghasilkan pada tabel kedua. Nah, setelah itu next. Nah, setelah kita kurangkan lagi pada garis-garis yang tidak terlihat, tidak terlewati garis, kita tarik lagi garis apakah sudah optimal. Nah, ternyata setelah kita tarik garis lagi, nilai jumlah garis yang kita tarik itu sudah setara dengan banyaknya kolom atau baris, yaitu 4 ya kan. Ada 4 tarikan garis yang kita buat. Nah, dari sini kita bisa menentukan mana yang sesuai dengan untuk nilai optimalnya. Jadi pada tabel 2 itu sudah menentukan mana yang optimal. Nah, next. Nah, jadi maka hasil penyelesaiannya adalah, maka penugasan yang optimal itu adalah Anto dialokasikan pada tugas pada outlet LP atau Living Plaza itu sama dengan 18. Rian dialokasikan pada tugas pada outlet Bos atau Balik Production Super yang itu 14. Chandra dialokasikan pada tugas pada outlet Mall Fantasi yaitu 20, dan Dian dialokasikan pada tugas pada outlet Plaza Balikpapan yaitu 16. Nah, totalnya adalah 68. Maka optimal karyawan adalah 68 dikali 10.000 sama dengan 680.000 per hari itu untuk upah dari karyawan. Baik, saya serahkan kepada Messi. Terima kasih. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam presentasi terdapat kekurangan maupun kesalahan. Saya selaku perwakilan kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Indira selaku dosen pengampu riset operasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.